Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita Ensiklopedi Salat atau Salatul Mukmin jilid yang ketiga. Setelah berlalu bulan Ramadan dan berlalu bulan Syawal, kita baru bisa lanjutkan kembali kajian ini. Sebenarnya kalau saya tidak salah 3 pertemuan terakhir sebelum Ramadan saya pernah bilang setelah Ramadan kajian tidak ada lagi, karena saya waktu itu sudah mentargetkan saya bicara tentang ziarah kubur yang bagian akhir. Kemudian 2 minggu sebelum Ramadan itu Ustadz Azmi ziarah kubur Nabi ditambah dengan ihdad, dan kalau bisa langsung selesai, karena minggu setelahnya itu kalau nggak salah Selasanya adalah tarawih kalau nggak salah ya. Jadi saya bilang sama Ustadz Azmi, Ustadz kalau bisa malam ini selesai semua gitu. Qadarullah ternyata setelah saya tanya ke teman-teman yang hadir, waktu itu tidak sempat menyelesaikan, sehingga berarti menyisakan 1 pertemuan. Sementara sebagai bentuk tanggung jawab karena saya sudah membuka kajian ini, pantang untuk kemudian kajian selesai tapi bukunya nggak tamat gitu. Maka akhirnya dengan pertimbangan-pertimbangan kajian kita adakan kembali, dan malam ini kita akan mengulang bab ihdad, karena waktu itu Ustadz Azmi saya simak rekamannya, beliau ada bagian yang tidak selesai. Jadi daripada saya melanjutkan tanpa ada pengantar, jadi saya ngulang dulu dari ihdad di awal. Nanti minggu depan insya Allah akan selesai bab ihdad dan selesai juga kitabnya. Di buku berbahasa Arab ada di halaman 1354, di buku bahasa Indonesia halaman 598. Poin ke Ats-Tsalits wal 'Ishrun, masalah ke-23 di dalam masalah berkabung atau masalah ihdad. Untuk menghemat waktu kita dengar pembaca membacakan Indonesia, yang lain silakan menyimak baik dalam buku bahasa Indonesia maupun bahasa Arabnya. Silakan. Poin W, ihdad atau masa berkabung. Boleh diberi catatan dulu, karena nanti ada 2 istilah yang akan kita baca, dan 2 istilah ini beda tapi tercampur dalam pembahasan ini, sehingga dikira, atau saya takut nanti sebagian orang mengira kedua hal ini sama, yaitu ihdad dengan iddah. 2 hal yang beda. Ihdad itu artinya masa berkabung. Apa? Masa berkabung. Berarti ini berkenaan dengan kematian. Berarti masa ini berkaitan dengan kematian. Istilah yang kedua namanya iddah. Apa? Iddah. Artinya masa menunggu sampai wanita itu boleh nikah lagi. Masa menunggu sampai seorang wanita boleh menikah lagi. Bedanya kalau ihdad hanya berkenaan dengan kematian, sedangkan iddah itu tidak mesti soal kematian, bisa juga karena perceraian. Jadi dua-duanya ini soal durasi waktu,
Yang satunya berkenaan dengan kematian alias berkabung, sedangkan yang satu lagi berkenaan dengan kapan dia bisa nikah lagi, entah karena dicerai suami atau ditinggal mati. Bisa dipahami teman-teman? Mungkin sebagai jembatan pemahaman, coba perhatikan. Sholat, ya sholat berkaitan dengan ibadah yang namanya sholat. Sedangkan wudhu itu tidak mesti berkenaan dengan sholat. Sholat berkenaan dengan ibadah yang namanya sholat. Sedangkan wudhu tidak mesti berkenaan dengan sholat. Betul? Karena wudhu bisa karena tidur. Wudhu bisa karena soal baca Quran. Wudhu bisa jadi karena soal mandi junub. Ya atau tidak? Jadi pembahasan wudhu bisa berkembang di pembahasan yang lain. Sedangkan sholat ya sholat. Ihdad pembahasannya hanya di soal kematian. Sedangkan iddah pembahasannya bisa di kematian, bisa di perceraian. Nanti ini perceraiannya entah masih gadis, belum berkumpul, sudah pernah berkumpul dan istrinya ini masih bisa haid, sudah pernah berkumpul dan sudah menopause, berkumpul bahkan hamil. Nah ini masalahnya lebih luas kalau pembicaraan iddah. Bisa dipahami ya? Lanjut. Mengenai masalah ihdad ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, definisi ihdad. Ihdad menurut bahasa atau etimologi berasal dari kata hadda. Yang pertama berarti mencegah, kedua berarti ujung dari sesuatu. Jadi al-haddu memiliki makna penghalang antara dua hal. Fulan mahdud artinya seseorang dicegah atau dihalangi. Dikatakan haddatil mar'atu ala zaujiha wa ahaddat. Maksudnya, jika dia mencegah dirinya dari berhias dan memakai pacar. Memakai apa? Pacar. Oke, pacar. Jadi ihdad itu berasal dari kata al-hadd atau hadda yang artinya mencegah, al-mana'. Jadi kalau dikatakan haddatil mar'atu ana zaujiha, maksudnya adalah perempuan ini menghalangi dirinya, menjaga dirinya atau membatasi dirinya untuk tidak menggunakan sesuatu yang sifatnya perhiasan dikarenakan bentuk berkabung setelah kematian suaminya. Lanjut. Ada yang mengartikan ihdadul mar'ati ala zaujiha, ya artinya wanita meninggalkan berhias. Dan ada yang mengatakan bahwa artinya adalah ketika perempuan tersebut bersedih atas kematian suaminya, ia memakai pakaian duka cita, meninggalkan berhias dan tidak memakai pacar. Al-haddu dan al-muhiddu artinya perempuan yang meninggalkan berhias karena sedang menjalani masa iddah. Ya, kalau ada wanita sedang menjalani masa iddah karena kematian suami, maka dia bisa disebut wanita yang had atau wanita yang muhid. Terus Ibnul Athir berkata, ahaddatil mar'atu ala zaujiha tuhiddu fahiya muhiddun wa haddat tahuddu wa tahiddu fahiya haddun. Artinya, perempuan tersebut sedih atas kematian suaminya, memakai pakaian duka cita dan meninggalkan berhias. Jadi dapat diketahui bahwa ihdad menurut bahasa adalah perbuatan seorang perempuan mencegah dirinya dari berhias, mencat kuku dan hal-hal yang dilarang baginya dalam rangka menampakkan kesedihan. Sedangkan menurut etimologis, ada yang berpendapat bahwa ihdad itu berarti menjauhi berhias, wewangian, dan tidak mempercantik diri. Ya, ini pendapat yang lebih luas maknanya. Al-ihdadu syar'an qila al-ihdadu ijtinabu zinati wa tibi wa tahsin. Ihdad secara syar'i maksudnya adalah seorang wanita tidak menggunakan sesuatu yang sifatnya perhiasan. Berarti dia tidak pakai cincin, tidak pakai anting-anting, tinggalkan kalungnya. Bajunya juga baju sederhana.
Ya, meninggalkan parfum kecuali, saya tidak tahu nanti akan disebutkan kecuali atau tidak, tapi bagusnya daripada tidak dicatat, catat sekarang saja. Di situ ada kata parfum tadi ya, atau wewangian ya. Kecuali bagi wanita yang baru selesai haid. Jadi wanita yang ihdat ini tidak menggunakan parfum kecuali kalau dia baru selesai haid, maka dia boleh menggunakan wewangian yang biasa dioleskan di kemaluannya untuk menghilangkan bau tidak sedap setelah banyak keluar darah haid. Itu saja. Tapi tidak boleh disemprot misalnya ke badan, ke baju, meskipun cuma di rumah. Yang boleh hanya setelah dia selesai haid, kemudian ambil kapas, ada wewangian yang dioleskan di kapas. Ya, kalau zaman sekarang wanita suka pakai parfum namanya misik toharoh, itu dioleskan di sekitaran kemaluan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap setelah keluar darah haid, setelah dia mandi. Itu saja yang boleh untuk parfum bagi wanita ihdad. Begitu juga meninggalkan sesuatu yang sifatnya menghiasi diri. Maka tidak menggunakan baju-baju yang sifatnya perhiasan, tas-tas yang membuat orang merasa dia ini mempercantik diri. Begitu juga tidak menggunakan pewarna bibir misalnya, tidak menggunakan celak, tidak menggunakan sesuatu yang sifatnya menghiasi diri. Dan ini kita tidak dapati secara umum kebanyakan kaum muslimin, apalagi di Indonesia, di mana mereka setelah kematian suami, banyak dari wanita-wanita ini tetap saja keluyuran, pulang malam, menggunakan baju-baju yang indah, hadir ke pengantin seperti wanita yang tidak meninggal suaminya. Bahkan di antara mereka ada yang sudah mulai pacaran, sudah mulai ada pendekatan dengan laki-laki, jalan sana jalan sini, meskipun nanti menikahnya setelah habis masa iddah. Ya. Karena pelajaran seperti ini jarang juga diperkenalkan kepada kaum muslimin, ya, karena para dai ini rata-rata hanya bicara yang umum-umum saja. Lanjut. Ada pula yang berpendapat bahwa artinya menjauhi hal-hal yang mengundang laki-laki untuk berhubungan badan dengannya dan membuat senang untuk melihatnya, berupa perhiasan, wewangian, mempercantik diri, memakai pacar, dan celak. Yang lain berpendapat, pacar di sini maksudnya tahu ya, daun pacar maksudnya. Lanjut. Yang lain berpendapat bahwa artinya meninggalkan berhias, wewangian, perhiasan, serta tidak mempercantik diri dengan pacar dan celak warna hitam. Maka wanita yang sedang ihdad, kalau dia pakai cincin, misalnya cincin pernikahannya, maka copot. Nggak boleh dipakai. Kalau dia bajunya biasanya, anggaplah sebagian wanita itu masih menggunakan baju yang warna-warni, maka dia pakai warna misalnya hitam. Ya. Kalau dia ada anting-anting, maka dicopot. Kalau dia biasa pakai tas yang misalnya tas ini tasnya akhwat-akhwat yang mungkin bagus-bagus gitu, maka nggak dipakai. Diganti dengan tas yang sederhana. Begitu. Lanjut. Ada yang berpendapat artinya meninggalkan berhias dan hal-hal yang mengundang untuk berhubungan badan dengannya. Dan ada pula yang berpendapat artinya masa penantian yang pada waktu tersebut seorang perempuan menjauhi hal-hal yang mengundang untuk berhubungan badan dengannya atau membuat senang untuk melihatnya, baik berupa berhias maupun apa saja yang termasuk dalam maknanya pada masa dan kondisi yang telah ditentukan. Lanjut. Definisi yang dipilih adalah masa penantian yang di dalamnya seorang perempuan membatasi dirinya dari segala hal yang dapat membuat senang untuk memandang kepadanya pada masa, kondisi, dan tempat tertentu. Atau masa penantian yang di dalamnya seorang perempuan mencegah dirinya dari berhias, mengenakan pakaian dan wewangian pada masa tertentu, dalam kondisi-kondisi yang tertentu, dan pada tempat tertentu. Mungkin bisa juga dikatakan berarti dia tidak pakai krim pagi, krim malam. Karena pakai krim pagi, krim malam itu kalau di zaman sekarang membuat wanita jadi putih, jadi kinclong, jadi glowing. Ya. Yang membuat wanita itu jadi kelihatan wajahnya
ya Masya Allah. Maka selama ihdad 4 bulan 10 hari tidak menggunakan yang seperti itu, karena itu juga akan mengundang, nah itu termasuk apa ya, perhiasan, termasuk mempercantik diri yang mengundang ya, kalau ada hadir suami ya akan mengundang suami untuk menjimaknya. Lanjut. Yang kedua, hukum ihdad syar'i. Ihdad syar'i ada 2 macam, yaitu yang pertama, ihdad pada masa iddah wafat. Hukmul ihdad syar'i, al-ihdad syar'i naw'an. Hukum yang berkenaan dengan ihdad atau berkabung tadi ada 2. Yaitu al-ihdadu fi 'iddatil wafah. Yaitu ihdad karena wafat. Lanjut. Seorang istri wajib melakukan ihdad selama masa iddah wafat. Tolong dikasih apa namanya? Bisa dikasih highlight, distabiloi kata-kata wajib. Karena menjalani masa iddah ini hukumnya wajib. Ini bukan cuma sunnah. Maka wanita mana saja yang dia harusnya berihdad atau berkabung karena kematian suami, ternyata dia tidak menampakkan sedang berkabung, seperti justru menggunakan make up, keluyuran sana sini, maka wanita ini berdosa. Boleh dicatat dekat situ. Wajib ini bila yang meninggal adalah suami. Ihdad yang wajib ini adalah bila yang meninggal adalah suami. Tadi sudah distabiloi kata-kata wajib. Nah, nanti dari stabilo itu bisa dikasih keterangan wajib ini bila yang meninggal suami. Nanti akan kita baca ada satu bab apa yang harus dijalani oleh wanita di masa ihdad ketika yang meninggal adalah suami. Di antaranya tidak boleh keluar rumah kecuali hajat atau darurat. Nah, maka kalau perempuan ini tidak ada hajat, tidak ada darurat, misalnya keluar sama teman pergi arisan, maka ini arisan berdosa bagi si perempuan. Beda kalau misalnya meninggal ibunya, lalu dia pergi keluar dari rumah untuk melayat orang tua. Atau misalnya karena anaknya sakit, tidak ada suami, akhirnya dia bawa anaknya ke rumah sakit, dia sendiri yang ngantar. Maka ini ada hajat syar'i. Atau karena suaminya tidak meninggalkan harta apapun, mau tidak mau dia harus keluar rumah untuk mencari makan. Ya, maka ini hajat syar'i. Tapi kalau cuma jalan-jalan, mampir ke rumah teman, ngobrol-ngobrol untuk menghilangkan kesedihan, makan-makan di luar sama teman-teman nongkrong, maka ini berdosa. Karena dia wajib berkabung. Begitu. Lanjut. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La tuhiddu imra'atun 'ala mayyitin fawqa 3 illa 'ala zawjin 4 ashhurin wa 'ashra wa la talbisu thawban masbughan illa thawba 'asbin wa la taqtahir wa la tamassa tiban illa idza tahur." Di situ apa? Terus nafdatan min kustin au alfarin. Artinya, janganlah seseorang perempuan berihdad atau berkabung atas jenazah lebih dari 3 hari kecuali atas kematian suami, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Ia tidak boleh memakai pakaian yang dicelup atau warna kecuali pakaian asb atau sejenis pakaian dari Yaman. Ia tidak boleh memakai celak dan tidak boleh memakai wewangian kecuali jika baru suci dari haid, yaitu sedikit dari wewangian qust dan azfar. Abu Daud menambahkan, wala tahtadibu, dan janganlah dia mencat kukunya. Tidak boleh pakai pacar, daun pacar. Adapun yang bukan daun pacar, seperti pakai kutek yang dioles dan itu ada di atas kuku, maka ini tidak bisa dipakai apalagi di masa-masa tidak haid, karena nanti
Kutek itu akan menghalangi apa? Air wudhu ketika dia bersuci, dan itu membuat wudhunya tidak sah. Sedangkan daun pacar dipakai misalnya di malam hari, pagi sudah merah warnanya, itu biar dikerik kukunya tidak bisa, tidak hilang warnanya, karena warnanya ada di dalam kuku atau di bawahnya kuku. Begitu. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, la yahillul imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhiri an tuhidda ala mayyitin fauqa thalathin illa ala zaujiha. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berihdad atau berkabung lebih dari 3 hari, kecuali atas kematian suaminya. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, kami tidak mengetahui adanya perselisihan di kalangan ulama mengenai kewajiban ihdad bagi istri yang ditinggal mati suaminya, kecuali dari Al-Hasan. Dia berkata, ihdad itu tidak wajib. Ini adalah pendapat yang syadz atau minor di antara pendapat para ulama dan bertentangan dengan sunnah. Maka pendapat ini tidak perlu dipandang. Ada pendapat dari Al-Hasan, mungkin ini maksud adalah Al-Hasan Al-Basri, di mana beliau tidak memandang wajibnya ihdad, tetapi ini pendapat yang syadz, pendapat yang janggal, dan tidak bisa diterima dikarenakan bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Maka yang benar, ihdad hukumnya wajib. Apabila apa teman-teman? Apabila yang meninggal adalah suaminya. Dan kalau yang meninggal ada suaminya, berapa lama? Kok pakai maksimal? Bila suami yang meninggal 4 bulan 10 hari, nggak pakai kata maksimal. Nggak boleh maksimal, nanti 1 hari. Kalau yang bukan suami, maksimal 3 hari. Kalau yang 4 bulan 10 hari, harus 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari ini bukan juga Maret, April, Mei, tetapi pakai kalender Hijriyah. Sebagian ulama ada yang berpendapat ngitungnya adalah bulan pertama betul-betul harus 30. Bulan kedua, ketiga, keempat itu nanti sesuai dengan kalender tahun itu. Lalu ditambah dengan 10 hari. Lanjut. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, para ulama telah sepakat atas diwajibkannya ihdad bagi istri yang ditinggal mati suaminya, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Al-Hasan dan Al-Hakam bin Utbah. Distabilui kata-kata wajib. Para ulama bersepakat. Berarti ini juga sudah konsensus. Dan tidak bisa dinilai untuk pendapat yang janggal. Bahwa hukumnya ihdad buat wanita yang ditinggal wafat suaminya adalah wajib. Kalau wajib berarti siapa wanita yang meninggalkan ihdad atau berkabung setelah kematian suami, maka wanita ini berdosa. Itu tadi bila yang wafat suami. Sekarang yang kedua. Yang kedua, berkabung atas kematian orang lain selain suami. Ya. Kalau bukan suami, ini yang kedua. Berarti coba kembali dulu ke poin 1. Tadi tidak disebutkan soal suami. Iya. An-naw'ul awal, jenis yang pertama, apa katanya tadi? Yang pertama, ihdad pada masa iddah wafat. Ya, wafat. Ditambahkan wafat suami. Ihdad yang pertama adalah karena wafatnya suami. Karena di situ tidak ada keterangan tentang suami. Lanjut. Kembali ke yang kedua. Ulama telah sepakat bahwa seorang perempuan boleh berkabung atas kematian selain suaminya selama 3 hari. Para ulama bersepakat, ya, ittafaqul ulama rahimahumullahu taala ala jawazi ihdadil mar'ati ala ghairi zawjiha 3 ayyam. Apabila wanita ini ditinggal wafat yang bukan suami, maka dia boleh berkabung. Tidak wajib. Tidak wajib. Dan dikasih batas maksimal 3 hari. Lanjut. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir
an tuhidda ala mayyitin fauqa thalathin illa ala zaujin arba'ata ashhurin wa ashra. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berihdad atau berkabung lebih dari 3 hari, kecuali atas kematian suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari. Di sini jelas bahwa ihdad atas suami itu hukumnya wajib dan merupakan azimah atau hukum asal. Ya, di stabilolai kata wajib. Wa hada yubayyin anna al-ihdad 'ala zawji wajibun. Ihdad bagi seorang istri saat meninggalnya suami itu hukumnya wajib. Lalu sedangkan atas selain suami hukumnya boleh dan lebih merupakan rukhsah atau keringanan. Ya, kalau untuk yang bukan suami itu hanya jaiz, boleh. Nah, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Lanjut. Tetapi seorang wanita tidak boleh berihdad lebih dari 3 hari atas selain kematian suaminya. Dan zahir hadis-hadis tersebut menunjukkan bolehnya perempuan berkabung atas setiap kematian selama 3 hari atau kurang, selain dari suami. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, maka sesungguhnya ihdad atas suami itu hukumnya wajib, dan atas selain suami hukumnya boleh. Juga berkata, jadi ihdad atas suami merupakan azimah atau hukum asal, dan atas selain suami hukumnya rukhsah atau keringanan. Al-Aini berkata, Ibnu Battal berkata, para ulama telah sepakat bahwa perempuan yang ditinggal mati ayah atau anaknya sedang ia masih memiliki suami dan suaminya memintanya untuk berhubungan badan pada masa 3 hari yang pada masa itu dia dibolehkan untuk berkabung, maka wanita tersebut harus melayani suaminya dalam 3 hari itu. Ya. Ini alasannya dari pertanyaan, kenapa kalau bukan suami maka dia maksimal 3 hari? Salah satu alasannya adalah karena wanita, apalagi kalau dia punya suami dan anak misalnya, ketika dia berkabung larut dalam kesedihan, dia tidak bisa melayani suaminya, ya kan? Suami punya hak atas dirinya. Suami ingin berhubungan misalnya, bagaimana seorang suami berhubungan dengan seorang istri yang sedang sedih? Tidak ada nikmatnya, garing, apalagi tidak bisa dinikmati oleh suami maupun istrinya. Ketika dia lebih dari 3 hari berkabung, anak-anak jadi tidak terurus. Anak-anak mau sekolah, ya maunya misalnya berpamitan kepada ibu yang inginnya tuh dilepas pergi ke sekolah dengan wajah dan senyum yang cerah. Ketika menghadapi ibu yang 10 hari kok nggak berhenti-berhenti nangisnya, maka akhirnya membuat anak juga ikut-ikutan sedih atau jadi terlalaikan. Itu sebabnya wanita bila bukan suaminya maka maksimal 3 hari. Lanjut. Yang ketiga, masa ihdad atau berkabung. Masa berkabung ada 2 macam, yaitu yang pertama, masa berkabung atas suami. Ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, iddah. Ulang. Masa berkabung atas suami. Masa berkabung. Yang pertama, masa berkabung atas suami. Atas suami. Masa berkabung itu siapa? Atas meninggalnya suami, oke. Tapi kalau atas suami nanti dikira yang berkabung siapa ini? Suaminya. Maksudnya adalah masa berkabung atas meninggalnya suami. Terus? Yang pertama, masa berkabung atas meninggalnya suami. Ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya dan dia tidak sedang hamil, yaitu 4 bulan 10 hari. Afwan untuk tim korektor, nanti tolong dimasukkan koreksian ini atas meninggalnya suami. Sama satu lagi ada yang dikoreksi Ustadz Azmi, yang tentang ziarah kubur Nabi. Itu saya lihat di grup ada koreksian dari Ustadz Azmi, bahwa ziarah kubur itu amalan haji, kalau nggak salah begitu di bukunya, ya kan? Saya soalnya nonton rekamannya, Ustadz Azmi bilang itu di buku ada yang salah terjemahnya, tapi di grup koreksi belum ada. Berapa lama ihdad? Pertama di sini disebutkan apabila wanita itu ditinggal meninggal atau ditinggal wafat, dan hiya ghairul hamil, dan wanita ini tidak dalam keadaan hamil.
Maka durasinya adalah arba'ata ashurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Apa dalilnya? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Fa idza balagna ajalahun fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir." orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagimu, yaitu para wali, membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Al-Baqarah ayat 234. Dalam sabda Nabi SAW, La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zaujin arba'ata ashhurin wa ashra. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berihdad atau berkabung lebih dari 3 hari, kecuali atas kematian suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari. Wanita yang ditinggal mati suaminya, ada yang boleh disetubuhi dan ada pula yang belum. Masa iddah keduanya adalah 4 bulan 10 hari, berdasarkan keumuman ayat. Karena zahir ayat dan hadis tersebut mencakup keduanya, sehingga tidak ada perbedaan di antara keduanya. Apakah suami sebelum meninggalnya itu sempat menyetubuhi istrinya ataukah tidak sempat? Tidak ada masalah. Tidak ada beda. Semuanya 4 bulan 10 hari bila tidak hamil. Siapa tahu ada yang mengatakan, tapi saya ini sudah pernah bersetubuh misalnya 3 hari sebelum meninggalnya suami. Itu gimana? Ya sama aja. 4 bulan 10 hari. Lanjut. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, adapun iddah wafat maka hukumnya adalah wajib dikarenakan kematian suami baik perempuan itu telah disetubuhi ataupun belum. Demikian berdasarkan kesepakatan ulama sebagaimana yang ditunjukkan oleh keumuman dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata mengenai iddah istri yang ditinggal mati suaminya sementara ia belum disetubuhi. Ibnu Mas'ud pernah ditanya mengenai seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan. Laki-laki itu belum menyebutkan maharnya dan belum berhubungan dengannya sampai dia meninggal dunia. Lalu Ibnu Mas'ud menjawab, perempuan itu berhak atas mahar seperti mahar perempuan-perempuan yang setara dengannya, tidak kurang dan tak lebih, dan dia wajib menjalankan iddah serta berhak memperoleh warisan. Ya, meskipun tidak sempat disetubuhi suaminya sampai suaminya itu wafat. Lalu Maqil bin Sinan berkata, Rasulullah telah memutuskan perkara Birwa bin Washiq, salah seorang perempuan dari kami, seperti yang telah engkau putuskan. Ibnu Mas'ud pun bergembira dengan hal tersebut. Ibnul Munzir rahimahullah berkata, para ulama telah sepakat dalam konteks ijma bahwa iddah perempuan merdeka muslimah dan tidak hamil karena suaminya wafat adalah 4 bulan 10 hari, baik telah disetubuhi ataupun belum, masih kecil dan belum balik ataupun sudah dewasa dan telah balik. Yang kedua, iddah perempuan yang hamil jatuh temponya adalah ketika ia melahirkan kandungannya, sekalipun hanya selang beberapa waktu setelah suaminya wafat. yang kedua, bila suaminya wafat, tapi waktu wafatnya suami dia sudah jelas hamil. Sudah jelas hamil. Maka dia berihdad ini sampai an tad'a hamlaha, sampai dia melahirkan. Dan kalau dia dikatakan sampai melahirkan, maka lihat wanita hamil itu bisa sampai kurang lebih 9 bulan, ya atau tidak? Berarti bukan lagi 4 bulan 10 hari. Bila dia sudah tahu dia hamil dan itu masih misalnya baru bulan pertama, maka nanti bukan 4 bulan 10 hari, tapi sampai 9 bulan ke depan. Atau sampai intinya sampai melahirkan. Tapi bila ini kehamilannya sudah bulan ke-9, HPL-nya tinggal 10 hari lagi, ternyata meninggal suaminya, maka dia tidak perlu menunggu 4 bulan 10 hari. Tidak perlu sampai 4 bulan 10 hari. Ya 10 hari. Bila memang sudah selesai hamilnya, dia melahirkan, maka dia sudah bisa menikah lagi.
Lanjut. Ibnul Munzir rahimahullah berkata, para ulama telah sepakat bahwa seandainya seorang istri yang sedang hamil tidak diketahui saat kematian suaminya ataupun talaknya, lalu dia melahirkan, maka masa iddahnya berakhir dengan kelahiran tersebut. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, para ulama telah sepakat pula bahwa apabila istri yang sedang hamil ditinggal mati oleh suaminya, maka akhir iddahnya adalah ketika ia melahirkan kandungannya, kecuali pendapat Ibnu Abbas dan pendapat yang diriwayatkan dari Ali dari jalur yang terputus atau munqati, yaitu masa iddahnya adalah masa yang paling panjang di antara keduanya. Iddah melahirkan atau iddah karena ditinggal mati suaminya. Pendapat ini pernah diucapkan Abu Sanabil bin Ba'qaq semasa Nabi SAW masih hidup. Lalu Nabi menyanggah pendapatnya ini. Dan diriwayatkan pula bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah kembali kepada pendapat mayoritas tatkala sampai kepadanya hadis Subai'ah. Subai'ah ini apa ya? Seingat saya ini ada di pembahasan Syekh Utsaimin dalam Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Ini diantara sahabiat yang pernah dalam keadaan hamil, wafat suaminya, dan setelah lahir anaknya dia menikah. Ya, dia menikah, dan ini memperkuat bahwa bila seorang wanita ditinggal wafat suami, itu kan di sebagian nas disebutkan 4 bulan 10 hari. Tapi juga dalam keadaan hamil, dan hamil itu sampai lahir. Lalu di sini ada dua kondisi yang bertabrakan. Mana yang dikedepankan? Wafatnya suami atau kehamilnya? Dan riwayat Subai'ah itu menunjukkan bahwa yang dikedepankan adalah hamilnya, bukan wafat suaminya. Lanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhanna hamlahun wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. At-Thalaq ayat 4. Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap perempuan yang hamil, maka akhir masa iddahnya adalah ketika melahirkan kandungannya. Ya. Perhatikan dulu teman-teman. Di ayat yang tadi baru dibaca, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Bagi wanita hamil, selesai masanya adalah dengan lahir anaknya atau dia melahirkan. Oke. Tadi ada ayat yang panjang yang kita baca. Di ayat walladzina yutawaffana minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhur wa 'ashra. Dan laki-laki mana saja yang dia wafat dan meninggalkan istri, maka istrinya menjaga diri atau menahan dirinya dari pernikahan sampai dengan 4 bulan 10 hari. Nah, bagaimana kalau perempuan itu meninggal suami tapi juga hamil? Di sini ada permasalahan. Ya. Yang manakah yang dikedepankan? 4 bulan 10 hari karena suaminya wafat ataukah sampai melahirkan karena dia itu hamil? Nah, di sini ada penguatnya. Riwayat berikut ini adalah penguat mana yang dikedepankan. Coba dibaca. Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap perempuan yang hamil, maka akhir masa iddahnya adalah ketika melahirkan kandungannya. Ini juga didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Subai'ah binti Al-Harits Al-Aslamiyah radhiyallahu anha. Dia adalah istri Sa'ad bin Khawlah. Sa'ad, suaminya, meninggal ketika haji wada, di saat dia sedang hamil. Tak lama kemudian dia melahirkan kandungannya. Setelah selesai masa nifasnya, dia pun mempercantik diri untuk orang yang akan meminangnya. Lalu Abu Sanabil bin Ba'qaq mengunjunginya dan berkata kepadanya, "Ada apa denganmu? Aku lihat engkau mempercantik diri. Sepertinya engkau ingin menikah kembali. Demi Allah, sesungguhnya engkau tidak boleh menikah hingga berlalu 4 bulan 10 hari." Iya. Ini kejadian yang saya cerita tadi. Ada sahabiah namanya Subai'ah binti Al-Harits Al-Aslamiyah.
wafat suaminya, yaitu Sa'ad bin Khawlah, di mana saat ini waktu meninggal Subai'ah dalam keadaan apa? Hamil. Lalu ada di antara sahabat yang di antara para sahabat ada yang mengingkari perbuatan Subai'ah ketika Subai'ah mulai mempercantik diri. Kamu ini kan suaminya baru meninggal, harusnya kamu beriddah dong dan berihdad 4 bulan 10 hari. Suami baru meninggal, kok kamu sudah mulai mempercantik diri? Bisa dipahami? Tapi pendapat ini kemudian ini pendapat yang ditentang. Coba dibaca lanjutannya. Subai'ah berkata, tatkala dia mengatakan hal itu kepadaku, aku pun memakai seluruh pakaianku pada sore harinya. Lalu aku mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya pada beliau mengenai hal itu. Beliau memberiku fatwa bahwa aku telah bebas setelah aku melahirkan kandunganku, dan beliau menyuruhku menikah jika hal itu yang aku inginkan. Akhirnya Subai'ah ini ketika ditegur oleh siapa tadi? Abu Sanabil bin Ba'kak, dia akhirnya minta fatwa kepada Nabi. Ini yang mana yang saya jalani? 4 bulan 10 hari karena suami saya meninggal, ataukah saya sudah bisa menikah lagi karena saya sudah melahirkan? Maka diberi fatwa oleh Nabi bahwa dia sudah bisa menikah lagi. Ya, berarti yang dikedepankan adalah status apa? Hamilnya, bukan status sebagai istri yang ditinggal wafat suaminya. Sedikit lagi. Ibnu Syihab berkata, menurutku perempuan itu boleh menikah jika dia telah melahirkan, sekalipun pada masa di mana darah nifasnya masih ada. Hanya saja suaminya tidak boleh melakukan hubungan badan dengannya hingga dia suci. Asyhadu an la Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
حي على Jemaah yang dirahmati Allah, perhatikan sekali, ini bagian akhir. Kalau wanita dalam keadaan masih bisa haid, dia dicerai oleh suaminya, maka dia masa iddahnya adalah 3 quru. 3 quru ini diantara para ulama ada yang mengatakan 3 quru berarti 3 kali suci, dan ada yang bilang 3 kali haid. Wanita yang baru saja melahirkan itu kan darahnya darah apa? Nifas. Hukum-hukum seputar nifas itu seperti hukum haid. Sehingga mungkin sebagian wanita ada yang bertanya, saya ini kan baru saja selesai melahirkan, saya kan masih nifas, apa iya saya boleh menikah lagi? Kalau tadi nggak ada masalah sudah dengan 4 bulan 10 hari karena ditinggal wafat suami, ataukah sampai dengan melahirkan karena saya ini hamil, ini saya paham sudah. Berarti saya kedepankan soal lahiran. Berarti sekarang saya sudah bisa nikah lagi nih, meskipun suami saya baru meninggal seminggu yang lalu. Iya, sudah bisa menikah lagi. Tapi saya masih nifas, apa boleh saya menikah? Apa enggak hukumnya enggak mirip-mirip haid? Nah, di sini jawabannya ada di bagian akhir. Qala Ibnu Syihab, di antara para ulama seperti Ibnu Syihab ada yang berpendapat, fala ara ba'san an tatazawwaja hina wada'at wa in kanat fi dammiha. Dan saya berpendapat bahwa wanita itu setelah lahir anaknya, meskipun masih ada darah nifasnya, dia sudah boleh nikah. Tidak dikiaskan seperti wanita yang dicerai dan masih bisa haid. Nggak ada urusannya sama haidnya. Yang penting dia lahiran, maka dia sudah bisa nikah lagi meskipun masih nifas. Tapi ghayra annahu la yuqarribuha zawjuha hatta tathur. Tapi meskipun sudah nikah, karena dia masih dalam keadaan apa? Nifas, suaminya tidak boleh menjimainya. Bisa dipahami? Mari kita ringkas hukum-hukum yang sudah kita baca tadi. Pertama, bedakan antara ihdad dengan iddah. Ihdad itu adalah berkabung, masa berkabung, dan berarti urusannya adalah berkenaan dengan kematian. Sedangkan iddah itu adalah masa menunggu. Menunggu apa? Menunggu sampai dengan dia bisa menikah lagi. Dan masa iddah urusannya bukan soal kematian saja, tapi juga soal perceraian. Ini sama seperti sholat itu urusannya sama sholat, sedangkan wudhu urusannya bukan cuma sama sholat. Bisa dipahami? Ihdad itu artinya menahan, dan secara umum bisa dimaknai menahannya seorang wanita dari berhias, menggunakan perhiasan, mempercantik diri dan lain-lain, seperti menggunakan parfum, menggunakan celak, bahkan kalau di zaman sekarang menggunakan krim-krim yang mempercantik diri dalam rangka untuk berkabung setelah wafatnya seorang di dalam hidupnya. Dan wafat ini ada 2. Ada yang wafatnya adalah suami, dan ada yang wafatnya adalah bukan suami. Bila yang wafat adalah suami, maka hukum berihdad hukumnya wajib. Sedangkan bila yang wafat bukan suami, boleh. Ya, boleh atau hanya sekedar keringanan. Kemudian apabila yang meninggal adalah suami, maka
Kalau dia ini tidak hamil, maka ihdatnya adalah 4 bulan 10 hari. Dia berkabung 4 bulan 10 hari dan tidak boleh menikah, ya, apalagi pacaran sama laki-laki, ya, dalam posisi 4 bulan 10 hari. Tapi bila dia dalam keadaan hamil, maka dia berihdat selama masa kehamilan. Begitu dia sudah selesai dan sudah melahirkan, maka dia sudah bisa menikah lagi dan sudah boleh mempercantik diri. Di sini ada pertentangan antara ayat yang mengatakan tentang wanita yang ditinggal wafat suami, ada ayat yang menyebutkan tentang iddah bagi wanita yang hamil. Di sini membuat bingung sebagian wanita. Dan ada pemutusnya. Riwayat siapa tadi? Subayyah, seorang wanita yang suaminya wafat, yaitu Sa'ad bin Khawlah. Suaminya wafat, kemudian dia dalam keadaan hamil. Begitu dia melahirkan, dia mempercantik diri, diingkari oleh Abu Sanabil bin Bakak. Ditegur, kok kamu mempercantik diri? Kamu ini kan baru ditinggal wafat suami, harusnya 4 bulan 10 hari. Nah, bingung dia pergi ke siapa? Kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi memperbolehkan dia, kalau kamu mau, kamu boleh menikah bila memang itu yang kamu inginkan. Berarti wanita yang ditinggal wafat suami tapi dalam keadaan hamil, yang dikedepankan status apanya? Hamilnya. Dan bahkan dia bisa menikah lagi meskipun masih nifas, tapi tidak bisa dikumpul dikarenakan masih nifas. Ada pertanyaan? Dengan yang ditinggal mati, kalau istri yang ditinggal mati, apabila misalnya istrinya keguguran, itu masa nifasnya seperti apa sih? Atau masa iddah? Bagaimana kalau ditinggal dalam keadaan hamil tapi keguguran? PR dulu ya. Butuh fatwa dalam hal ini. Ada pertanyaan? Apa ada masa iddah buat suami yang ditinggal istri? Suami nggak punya iddah. Jam 10 istri wafat, jam 11 dia nikah lagi boleh, tapi terlalu. Suami tidak punya masa iddah. Itu hanya berlaku buat perempuan. Makanya tadi definisinya langsung masa tunggu seorang perempuan untuk bisa nikah lagi. Berarti tidak ada hubungannya sama laki-laki. Laki-laki wafat istrinya pagi, malam dia nikah lagi boleh. Cuma pasti dibully sama tetangga. Dikira nanti istrinya tidak ada harganya. Jika seorang ditinggal mati suaminya gitu, tinggal di rumah mertuanya, terus tidak mempunyai anak, apakah dia boleh tinggal di rumah mertuanya itu selama masa iddahnya? Kalau dia itu sebenarnya belum, nanti minggu depan baru soal di mana dia tinggal. Oh, berarti besok aja ya, minggu depan saja. Nanti ada masa soal di mana dia tinggal. Kalau masa iddah istrinya kerja dalam waktu Ya itu minggu depan masih, belum sekarang. Kalau harinya bersamaan, misal suaminya meninggal pagi, istrinya melahirkan siang. Itu yang Suami meninggal pagi, istri melahirkan siang. itu dihitung masa iddahnya. Maka selesai dengan dia melahirkan. Iya, berarti hanya hitungan jam saja. Ihdat dan iddahnya. Tapi biasanya tidak mungkin juga itu perempuan berani suami meninggal pagi, siang melahirkan, besok nikah lagi. Ya, karena pasti nanti akan mengundang bulian orang. Di mana harga suaminya? Kok enggak ada? Atau nanti orang malah berkata, ini jangan-jangan sudah pernah selingkuh. Ya kan? Masih ada suami, dia sudah punya calon, jangan-jangan. Maka jarang juga ada wanita yang berani untuk melakukan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.